Teman-teman, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini mungkin sedikit terlambat videonya. Pertandingan Roma melawan Dinamo Kiev. Secara pertandingan cukup bagus ya. Walau Roma menang 65% penguasaan bola, sedangkan tamunya Dinamo Kiev cuma memperoleh 35% dari umpan sukses. Roma punya 800 sekian, si Dinamo cuma 200 sampai 500 passing, cukup jauh. Terus yang paling jelas adalah permainannya sama-sama terbuka. Popov, Trofics, dan beberapa pemain Ukraina, pemain dari Dinamo Kiev ya, berusaha mengajar ketertinggalan itu dari sisi memanfaatkan peluang. Sedangkan Roma dari awal develop bagaimana mereka bermain, ya sedikit pragmatis tapi cukup bagus, dimana ya seperti kritikan saya, cukup terlihat di deliver pada Ivan Jurik. Bagaimana mungkin juga sih. Yang mungkin adalah bagaimana Ivan Jurik mau berkompromi atas kekurangan yang ada. Seperti saya bilang lagi, bahwa tiap pertandingan itu pendekatannya sangat berbeda oleh Ivan Jurik. Bermain lawan Inter lebih defensif, terlihat jelek tapi memang harus itu yang dilakukan. Bermain lawan Dinamo Kiev, ya dia harus melakukan apa yang dilakukan lawan Expert. Dia harus melakukan apa yang dilakukan Monza pas bermain lawan Monza. Yang jelas adalah bagaimana porsi gelandang tengah, atau lebih tepatnya kalau kita bilang adalah bagaimana si Ivan Jurik memaksimalkan posisi gelandang yang memiliki kreativitas untuk lebih mendirect bola di lapangan tengah, di benar-benar di depan garis jauh kotak berbahayanya si Dinamo Kiev. Balanzi, Levy, terus PCV, ya itu nyawanya, dimana Konde akan bermain box to box, melakukan sebuah tekan, menahan bola untuk tetap ada di berada Roma. Zelensky cukup berapa kali terpleset, tapi yang satu main blow ini adalah bagaimana dia melakukan 1-2 tendangan yang cukup menekan Dinamo Kiev. Tapi yang paling berhasil menurutku bagaimana dia bertahan cukup ada perbaikan. Lebih lanjut bagaimana gaya taktik isi Denton itu muncul sekarang. Kalau biasanya adalah throw-in banyak melakukan penyerangan, throw-in ini dilakukan untuk banyak formasi menyerang. Sekarang throw-in bagi Roma dilakukan untuk penyesuaian. Beberapa pemain berusaha ke Angelino, Kelly, terlebih Zelensky berusaha melakukan throw-in itu untuk memberi kesempatan untuk bermain untuk lebih mendekat ke pemain yang akan melakukan throw-in, ataupun
dia lebih bersifat melakukan koordinasi cepat. Itu sebuah nilai plus bagi Roma. Meskipun golnya adalah penalti, tetapi yang perlu kita apresiasi antara Eldorson Morodov sama Dovi adalah usaha mereka untuk mendapatkan bola sebanyak mungkin itu sangat terlihat. Misalnya Eldorson Morodov kita lihat di menit 74, menit 62 berusaha untuk mengganggu back Dinamo Kiev. Dinamo Kiev memang melakukan banyak penyerangan serangan mendadak atau serangan balik, terutama pada saat Hemoroso ataupun si Angelino salah terlambat masuk yang menyisakan Ivan Mika. Tetapi ya apapun hasil itu, yang jelas adalah bagaimana koordinasi per lini, backup memang tidak seperti bagaimana Roma menekan Esbjerg ataupun bagaimana banyaknya peluang tersia-sia pada saat melawan Monza. Tetapi yang paling kita cermati di sini adalah bagaimana bermainnya memang sedikit praktis, tetapi yang paling efektif adalah bagaimana Roma lebih lama memegang bola, lebih ada banyak peluang di kotak penalti untuk kreativitas seorang striker. Itu lebih kita harus berikan catatan ke depan lawan Fiorentina. Hal-hal yang kecil, kesalahan yang kecil ataupun cukup besar yang dalam pertandingan ini harus kita catat dan benar-benar diperbaiki. Masih ada 2-3 hari untuk melakukannya. Cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik, saran, tulis di komentar, ide juga tulis di komentar. Jika ingin berinvestasi silakan klik link Saweria di deskripsi. Akhir kata, selamat siang dan sampai jumpa di video selanjutnya.